Banyak ulama Syafi'i yang menulis kitab judulnya Manaqibu al-Imam Syafi'i, biografi tentang kebaikan-kebaikan Imam Syafi'i. Ternyata ada ulama-ulama lain dari mazhab Maliki juga banyak menulis tentang biografi Imam Syafi'i. Ini menakjubkan ya, karena Imam Syafi'i benar-benar mempesona sehingga bukan cuma ulama mazhab Syafi'i yang menulis tentang biografi beliau. Bahkan Daud Al-Zahiri, salah seorang imam dari mazhab Zahiriyah juga membuat buku tentang Al-Imam Syafi'i, ya. Tentang Al-Imam Syafi'i, ya. Bagaimana keistimewaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun keistimewaan Al-Imam Syafi'i, yang bawa buku silahkan lihat halaman 14 ya. Keistimewaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i adalah imam fil lughah. Beliau adalah orang yang merupakan pakar bahasa. Ya, pakar bahasa. Oleh karenanya beliau waktu menyempatkan waktu untuk tinggal bersama kabilah Hudzail, ya. Kabilah Hudzail adalah satu kabilah yang tatkala itu bahasa Arab mereka paling top di zaman itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah tinggal bersama mereka, orang-orang Arab Badui, sehingga beliau menghafalkan syair-syair beliau. Bahkan disebutkan Al-Asma'i, salah seorang imam dari imam bahasa, menyebutkan kalau ada bait-bait syair yang dia ragukan, maka dia bertanya kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i rahimahullah lebih mengetahui tentang bait-bait atau syair-syair yang terdapat dalam kabilah Hudzail. Oleh karenanya Ibnu Hisham penulis sirah Nabi mengatakan Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Al-Imam Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa. Meskipun sebagian ulama mengkritiki bahasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah salah dalam berbahasa. Kecuali dalam dua perkara kata mereka. Dalam dua perkara menunjukkan Imam Syafi'i salah dalam bahasa. Yang pertama, tatkala disebutkan Imam Syafi'i mengatakan ba, maknanya huruf ba, huruful jar maknanya adalah litab'id. Artinya sebagian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan usapkanlah bi dengan kepala-kepala kalian. Bi di situ diartikan dan usapkanlah sebagian kepala kalian. Perhatikan di sini para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya sepakat bahwasanya cara berwudu yang paling afdal adalah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan meletakkan kedua tangan kemudian ditarik ke belakang dibalik lagi. Bahkan ini tersebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Bahwasanya ini yang sunnah. Tetapi mereka khilaf tatkala berbicara mana qadrul al-mujzi, mana ukuran minimal yang menunjukkan sah seorang mengusap kepala. Adapun yang sempurna mereka sepakat caranya seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menarikkan kedua tangan ditarik ke belakang kemudian dibalik lagi ke depan. Itu adalah cara berwudu yang sempurna. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, apakah dengan menyentuh sebagian sudah cukup atau tidak? Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan seperti dalam sebagian kitab Syafi'iyah, seorang mengambil air cuma begini aja sudah sah. Ya. Sudah gini aja sudah sah. Kenapa? Karena ini sebagian dari kepala. Dalilnya Allah menggunakan kalimat huruf pakai kata huruf ba, pakai huruf ba. Wamsahu bi. Dan usapkanlah bi sebagian kepala kalian. Usapkanlah sebagian kepala kalian. Dan ini dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Namun ini dibantah oleh para ulama bahwasanya pernyataan bahwasanya ba maknanya sebagian itu bukan kreasinya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sudah ada para ulama sebelum beliau yang menyatakan ba maknanya sebagian. Karena makna huruf ba, makna harful jar, huruf ba itu maknanya bermacam-macam. Di antaranya maknanya tabi'id, sebagian. Sebelum Imam Syafi'i ada ulama-ulama lain yang menyatakan ba maknanya untuk parsial, untuk sebagian. Yang kedua, ternyata Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan demikian. Dan ini diingatkan oleh Az-Zarkashi dalam Al-Bahr Al-Muhit, ya. Beliau sebutkan Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan ba maknanya parsial, sebagian. Tetapi dalam kitab tatkala beliau menjelaskan boleh mengusap sebagian kepala, beliau tidak berdalil dengan lughah, tapi beliau berdalil dengan hadis. Beliau bahwasanya Nabi SAW pernah mengusap nasiyatahu, cuma mengusap ubun-ubun beliau, wa alal imamah. Rasulullah SAW pernah mengusap imamahnya beliau agak kebuka, beliau mengusap ubun-ubun, dilanjutkan dengan apa? Dengan sorban beliau. Ini dalil bahwasanya yang diusap cuma sebagian kepala. Oleh karenanya dijelaskan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, pernyataan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan huruf ba bisa maknanya bisa parsial atau juzuk atau tab'id, maka itu tidak pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i. Tatkala dalam kitab beliau Al-Um menjelaskan bolehnya mengusap dengan sebagian kepala, beliau tidak berdalil dengan bahasa.
tapi beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini masalah khilafiyah, namun saya ingin menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i hujjah dalam bahasa, beliau tidak salah dalam bahasa. Bahkan dalam hal ini yang dituduhkan kepada beliau, beliau tidak salah. Ya, beliau tidak pernah menyatakan demikian. Kalaupun beliau pernah menyatakan demikian, maka telah didahului oleh para ulama sebelum beliau. Kemudian juga di antaranya beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Dzalika adna alla ta'ulu." Yang artinya yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ya, kata beliau, "Alla ta'ulu" artinya kasratul iyal. Ya, di sini juga diprotes Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, terutama dari sebagian mazhab Maliki yang protes Imam Syafi'i, ya, seperti Ibnul Arabi. Akan tapi banyak ulama yang membela Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau tidak salah dalam bahasa, bahkan banyak ahli lughah yang menjelaskan bahwasanya apa yang beliau sebutkan makna dalam bahasa adalah makna yang benar. Bahkan Imam Al-Qurtubi yang juga bermadzhab Maliki membela Imam Syafi'i rahimahullah taala. Yang menakjubkan para hadirin kalau kita lihat buku-buku kitab dari Manaqib Syafi'i yang menulis mengarang buku tentang biografi Al-Imam Syafi'i, ternyata bukan dari ulama Syafi'iyah saja. Banyak ulama Syafi'iyah menulis kitab judulnya Manaqibu Al-Imam Syafi'i, biografi tentang kebaikan-kebaikan Imam Syafi'i. Ternyata ada ulama-ulama lain dari mazhab Maliki juga banyak menulis tentang biografi Imam Syafi'i. Ini menakjubkan ya, karena Imam Syafi'i benar-benar mempesona sehingga bukan cuma ulama mazhab Syafi'i yang menulis tentang biografi beliau. Bahkan Daud Al-Zahiri, salah seorang imam dari mazhab Zahiriyah juga membuat buku tentang Al-Imam Syafi'i, ya, tentang Al-Imam Syafi'i, ya. Bagaimana keistimewaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala.